Di sini saya akan membahas mengenai profil Desa Sukabaru, Kabupaten Bengkulu Utara, Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Di sini di mana Desa Sukabaru ini merupakan desa yang berasal dari jumlah penduduk berjumlah 14 kartu keluarga. Masa itu dipimpin oleh Baus. Selama masanya kurang lebih dari 2 tahun, itu bertambahnya menjadi 40 kakak. Dan pada masa saat itu, sarana dan prasarana hanya 1 buah masjid dan 1 buah pos kamling. Di sini ada demografi di Desa Sukabaru, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara. Di sini di sebelah utara itu ada Desa Dusun Pulau, Kecamatan Airami, Kabupaten Mukomuko. Di sebelah selatan ada Desa Sukamaju dan Karya Pelita. Di sebelah barat ada wilayah Kabupaten Mukomuko, dan di sebelah timur itu Desa Tanjung Dalam dan Pagardin. Di sini juga ada keadaan sosial, di mana masyarakat Sukamaju ini berasal dari penduduk pekal atau pribumi dan migrasi. Di sini ada 65% dari Jawa, 30% dari Batak, 2% dari Batak, dan 1% lainnya. Di sini, di mana keadaan masyarakat ini mayoritas yaitu bertani, berkebun, dan sebagian bekerja di instansi swasta. Selanjutnya kita simak konflik apa yang terjadi di Desa Sukamaju pada saat ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ningsi, mahasiswa dari Prodi Teknik IPS semester 5A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah kajian konflik yang diberikan oleh Bapak Sepri Yunarman MSI. Di sini saya akan membahas mengenai konflik yang ada di utara, mengenai penolakan PT Pertambangan Batubara di Desa Sukabaru, tepatnya di Seblat. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama itu, jika diadakannya PT tersebut akan dibangun, maka akan mengakibatkan pencemaran limbah batubara. Kemudian akan adanya jam operasional kendaraan hauling yang berlebihan, di mana akan mengganggu masyarakat, akan berdampak buruk seperti adanya pemanasan global atau global warming. Kemudian jam operasional yang berlebihan itu akan mengganggu kenyamanan dan mengganggu jam tidur bagi masyarakat. Kemudian bisa membahayakan anak-anak dan tingkat produksi pertanian akan menurun. Di mana upaya agar tidak terjadinya konflik ini, di mana PT tersebut harus memberikan kontribusi kepada masyarakat berupa pupuk dan pembangunan irigasi. Selanjutnya, di mana PT tersebut harus bersosialisasi kepada masyarakat mengenai jam operasional, dan di mana PT tersebut tidak boleh melakukan operasional melebihi batas waktunya, seperti ditutup pada jam 10 dan dibuka kembali pada jam 7. Bagaimana sih kebijakan yang harus diberikan kepada masyarakat, di mana PT tersebut itu jika sudah terjadinya konflik, maka mereka itu harus cepat tanggap. Jangan ketika konflik sudah terjadi mereka baru ada reaksi. Kemudian itu mereka harus bisa membersihkan batu bara yang berceceran di sepanjang jalan agar tidak terjadinya kecelakaan ataupun kejadian lainnya. Kemudian itu biar tidak terjadinya global warming atau polusi yang berlebihan, maka mereka harus mengadakan penyiraman menggunakan water pump. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.